tidak mencantumkan waktu, tempat untuk pertemuan. Salahnya, Ruben itu nggak mau ketemu elu, Sarwenda. Dia cuman mau ketemu anaknya. Dia nggak mau ketemu elu, ketemu pacar lu. Dia nggak mau. Gitu. Nah, dimana kelihatan CEO nih baru turun dari tangga rumahnya Ruben. Berasa dia yang punya rumah ya. Loh. Stop ajakin orang buat benci ayah. Saya tidak pernah tampar atau pukul saya. Tapi kalau tante, nah dia kan pernah nih, Onyo apa dijewer. Ruben, dia bahkan cerita dia nggak pernah sama sekali mukul. Dia lebih suka dipukul aja dibanding gua diem. Karena gua nggak suka pukul. Dengan seolah-olah lugu, nah olah-olah lugu nih, kata kunci. Tersakiti padahal hati dan pikirannya nggak pernah positif. Nah, siapa orang yang kelihatannya lugu dan selalu terlihat tersakiti, tapi hatinya tidak pernah positif? Siapa lagi? Tantenya itu lagi makan bareng Onyo, makanan Onyo diambil. Lihat kan, padahal piring tantenya masih penuh loh. Piring tantenya masih penuh. Nyomot punya orang juga. Ini kan tanda kutip diduga kalau bukan serakah apa dong? Nggak buntal. Di piring masih penuh, masih lapar lihat punya orang. Waduh, dasar buntal. Butuh asupan empal. Litsku pas ngeliat, ngerasa Onyo ini dikira makanannya diambil tuh mau disuapin. Ternyata dimakan sama tantenya. Gokil juga ya. Ruben ditentang buat ketemu si Sarwenda, tapi pacarnya harus ikutan. Itu ikut campur mulu nih. Apa sih maksudnya? Jadi kita masih update tentang Sarwenda dan Ruben Onsu ya, yang kemarin heboh banget, di mana anaknya ya si Onyo ini akhirnya mengungkapkan apa yang terjadi kekesalannya sama orang-orang yang diduga sekitarnya si Sarwenda ini, termasuk adiknya dan pacar barunya. Waduh. Dan kemarin juga kabarnya di mana Sarwenda ini ingin ketemu sama si Ruben gitu. Tapi ini nggak bawa anaknya, malah ketemu bawa pacarnya gitu. Pacar CEO-nya nih, selalu ikut Oyang, ikut-ikut Muyu sih sama Oyang. Emang aneh banget sih gitu. Emang udah kebucinan banget nih. Nikah dulu lah, kawin dulu lah. Loh. Jadi kita lihat update kasus ini ya. Kalau kita lihat dari permintaannya Sarwenda buat ketemu si Ruben dulu, baru kita akan bahas tentang statusnya Onyo yang bikin kita semua melek gitu. Pendukung-pendukung Sarwenda tuh harusnya melek gitu. Waduh, merasa jelek. Kita lihat dulu guys. Surat undangan Surat undangan guys. yang dikirim oleh kuasa hukum S itu tidak mencantumkan waktu, tempat untuk pertemuan. Di bulan Juli itulah, kalaupun ada pertemuannya terjadi. Karena bagi kami, yang paling penting itu kan bukan hanya sekedar pertemuan gitu. Ruben itu hanya ingin mendapatkan hak, ya, mendapatkan hak untuk berkumpul bersama dengan anaknya. Jadi kalau artinya itu memberikan waktu 2-3 hari berkumpul bersama dengan ayahnya, ini bukanlah sesuatu yang sulit, bukanlah sesuatu yang rumit. Bener. Hanya butuh niat dan keinginan untuk menghubungi Ruben, atau anak-anaknya disuruh telepon ayahnya, misalnya, ayah, kapan bisa jemput Tania atau Talia? Bener. Masalahnya selesai. Sehingga anak-anak ini bisa quality time dengan ayahnya selama 2-3 hari sebelum kembali ke rumah ibunya. Tuh, ya untuk live TikTok malam saja anak-anaknya ada waktu gitu loh. Betul. Sementara untuk berkumpul dengan ayahnya tidak ada waktu. Ini kan sesuatu hal yang perlu dipertanyakan juga. Jadi janganlah artinya itu kita memberikan waktu lebih banyak kepada orang yang tidak memiliki hubungan darah, tidak memiliki hubungan apapun dengan anak-anak kita, dan mengabaikan waktu anak-anak untuk berkumpul dengan ayahnya. Teman prianya ibunya pun boleh didekatkan, karena mana tahu nanti jadi, biar anak-anak juga sudah dekat. Tapi itu tidak menghambat, tidak menghalang-halangi, dan tidak mengurangi waktu yang seharusnya diberikan kepada ayahnya. Nah, bener tuh. Jadi katanya sih udah ada surat undangan dari Sarwendahnya melalui pengacara untuk ketemu. Tapi Ruben ini memang ada umroh, dia menjalankan perintah agama. Nah, jadi mungkin kemungkinan besar yang bisa diketemu itu di bulan Juli nanti. Masalahnya kan ribet banget, mau ketemu anak aja mau harus pakai pengacara gitu. Dan masalahnya, Ruben itu nggak mau ketemu elu, Sarwenda. Dia cuman mau ketemu anaknya. Dia nggak mau ketemu elu, ketemu pacar lu, dia nggak mau gitu. Dia mau ketemu anaknya doang gitu. Talia Tania, ayah ingin ketemu sama kalian, hanya sama kalian aja.
Kenapa lu ajak ketemuan baru begini? Ini kan berarti Sarwendanya yang pengen ketemu sama si Ruben. Rubennya mah nggak mau. Ruben mau ketemu anaknya doang. Karena dia apa? Dia bapaknya. Dia udah rela lo keluar dari rumah yang dia bangun. Dia kasih itu pacarmu itu untuk syuting-syuting di sana gitu. Ini bahkan ada videonya kan. Nah, di mana kelihatan CEO nih baru turun dari tangga rumahnya Ruben. Berasa dia yang punya rumah ya. Loh. Kalau udah nikah tinggal di situ bagaimana? Nah, pertanyaan kita semua ya. Tapi jangan diribetin lah. Sekarang seolah-olah Rubennya nggak mau ketemu gitu. Orang Ruben mau ketemu anaknya doang dan itu anak dia sendiri, bukan anak orang gitu. Kalau kalian lihat ya dari postingannya Onyo yang ini guys, pasti kalian udah tahu lah heboh-hebohnya ya, di mana dia bilang, "Tante, stop dendam dengan ayah. Stop ajakin orang buat benci ayah. Stop sok jagoan seolah-olah punya rahasia. Dan tante gunakan tangan orang untuk bekerja dan lupa kalau banyak juga yang aku tahan-tahan untuk tidak ceritain karena ayah melarang aku membuka aib itu." Nah, ini diduga ya, tante ini berarti siapa? Apa Sarwenda? Kayaknya enggak ya. Sarwenda kan masih disebut bunda ya. Berarti ini adiknya si Wendy ini ya, si seksi dan kurus ini ya. Ya kan gitu. Kalian selalu mengerahkan pendukung kalian untuk benci ayah, ngatain ayah, "Tante, itu ayah kami. Dia nggak balas saat kalian ketika 2 tahun lalu selalu atur untuk mematikan rezeki ayah," gitu. Dan ayah hanya diam. Kalian begini karena mulut kalian sendiri. Kenapa nggak terima akan teguran Allah, teguran Tuhan gitu? Hah? Kenapa? Yang katain ayah duluan siapa? Bener juga. Cangcong, jangjing, siapa yang duluan? Pasti mulut lemes kalian. No. Yang seolah-olah hina sekali ayah di mata kalian. Manusia yang tidak tahu terima kasih. Bener gitu. Anggap ini teguran atas dari kesombongan kalian. Sombong, 200 juta, gue nggak butuh duit lu. Cih! Siapa yang butuh duit dari laki? Cih! Nah, tapi kamu pengen duit dari lekong? Waduh! Tante ingat ya, selama saya sama ayah dari dulu, ayah tidak pernah tampar atau pukul saya. Tapi kalau tante, nah, ini diduga ada penyebutan ya dari pihak tantenya yang diduga untuk si Wendy ini. Katanya Onyo tuh dipukul sama bapaknya. Parah-parahnya ternyata Onyo ini nggak pernah dipukul sama sekali sama bapaknya. Tapi kalau tante, nah berarti tantenya ini yang pernah mukul Onyo. Contohnya seperti video ini. Nah, ini kan pernah nih Onyo dijewer. Dijewer sama tantenya sendiri. Kalau dari Ruben, dia bahkan cerita dia nggak pernah sama sekali mukul. Dan nggak suka mukul orang gitu loh. Ini ada videonya bahkan guys, ini coba ya. Kalau nyakitin anak yang udah diangkat, nyakitin anak lo dosa. Karena lo udah awalnya lo yang memang lo yang niatin. Nah, makanya Onyo tuh selalu gini. Dia lebih suka dipukul aja. Dibanding gua diem. Karena gua nggak suka pukul. Lo tuh kalau gedek diem. Diem aja. Karena gua sudah sampaikan, sudah gua omongin, ya lu harus mengerti. Karena itu adalah bahasanya gue ngikutin umuran lo, caranya ngikutin lo gitu. Cuma kan kadang-kadang anak usia remaja gini kan nggak bisa lu ngikutin era lu remaja dulu. Ya beda. Era mereka sekarang ini beda gitu. Nah, gue punya rasa kekhawatiran. Jadi batasan-batasan yang gue kasih tahu ke dia, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Tapi kalau Onyo melakukan semuanya silahkan. Yang penting ayah udah pernah ngasih tahu. Dan dia bener gitu. Sampai akhirnya dia ngomong, ayah kapok udah nggak ngikut, kalau nggak ngikutin ayah ngomong lagi, ayah nggak, jangan ikutin karena nanti kalau nggak terjadi ayah ntar yang paling salah. Ya. Jangan, pokoknya Onyo udah besar, Onyo lakuin. Tapi Onyo ada tingkat kesulitan, ayah kasih tahu, nggak mesti ngikutin, nggak mau ngikutin, nggak apa-apa. Yang penting ayah udah pernah kasih. Udah kasih tahu, lu tetap anak gue gitu. Tapi gitu aja. Saling ngingetin nggak sih Bensu kayak Onyo kan agamanya beda nih sama beda. Bahkan di sini Onyo yang pengen dipukul. Kalau bisa dipukul aja daripada didiemin. Soalnya Ruben ini tipenya yang diemin, yang nggak mukul. Terus dari mana kata-kata dan bukti-bukti si Wendy ini yang diduga untuk Wendy ya bilang bahwa Onyo itu dipukul bapaknya. Dia cuma ngasih tahu. Nah, ini satu kefitnahan ya, yang diduga kefitnahan. Terus kelanjutannya lagi, Onyo bilang ini semua udah pernah direncanakan dari dulu sama kalian untuk ayah. Semua kejadian kalian itu kejahatan, waduh, yang kalian tanamkan. Emang sejahat itu berarti ya. Bukan karena ayah, tapi karena ucapan kalian yang ngatain ayah, merendahkan dan menghina. Merendahkan dan menghina ya. Dibilang nejong, kan dibilang nejong. Dibilang anjoy, dibilang anjoy. Itu kan dibilang nejong kan secara bebong kan. Nah, ini bahaya banget ya. Dia bilang, bun, ini untuk bundanya berarti ya.
Pernah kalian ingat bagaimana kalian menghasut keluargaku di NTT? Apa yang kalian ucapkan tentang ayah? Bagaimana aku disuruh berbohong tentang ayah? Sekarang, apa berani kalian mengakui kejahatan kalian mendoktrin semua yang ada di sekitar? Semua tujuan hidup kalian di sana hanya untuk menghancurkan ayah, tapi ayah tidak melawan. Waduh, bahkan keluarganya di NTT aja diduga ya, mungkin waktu mereka cerai, bilangnya mungkin diduganya ini semua gara-gara Ruben. Ruben itu yang nggak bagus di keluarga kita. Makanya Onyo sama kita aja tuh, Onyo sama Bunda aja gitu. Supaya apa? Supaya gampang kita brainwash. Oh, seperti itu pertanyaan kita. Onyo pengen seperti lelaki sejati seperti Papio Vario. Nah, ikut kita. Nah, seperti itu ya. Lanjut lagi, jangan merasa jagoan dan terzolimi terus please. Bahkan aku masih bohong alasan kenapa aku keluar dari rumah sama semua orang. Wow, untuk menjaga nama baik Bunda, semua yang aku tulis aku bisa pertanggungjawabkan. Bagaimana jika Bunda mau mengakui? Wah, berarti ternyata bundanya ini adalah seorang munaroh. Nah, kenapa? Di balik kecantikannya, di balik senyum-senyum polosnya, ternyata dia adalah salah satu yang diduga ikut dan menyuruh Onyo menghasut untuk membenci dedinya, papanya gitu loh. Bahkan sampai di sini dibilang alasan Onyo keluar dari rumah ini Onyo masih bohong. Berarti memang di sana harga diri Ruben Onsu udah diinjak-injak setengah mampus, guys. Udah Lesko bilang, cowok itu kan yang dipegang harga dirinya. Sampai Ruben melihat ayahnya nggak punya harga diri lagi, dia sebagai anak laki ya nggak bisa nih, cowok nggak bisa direndahkan harga diri serendah-rendahnya seperti ini. Mulut orang-orang di sini memang lebih dari Saiton mungkin. Gosip-gosip Saiton aja nggak separah ini, di sini gosipnya lebih parah. Buset, apa seperti itu ya nih pertanyaan kita. Lagi, lanjut. Maaf, Onyo nggak pernah gini, nggak mau gini. Tapi ini udah keterlaluan. Dia berulah dengan seolah-olah lugu. Nah, olah-olah lugu nih, kata kunci. Tersakiti padahal hati dan pikirannya nggak pernah positif. Nah, siapa orang yang kelihatannya lugu dan selalu terlihat tersakiti, tapi hatinya tidak pernah positif? Siapa lagi? Untuk tante, nah, jangan sok jagoan. Kemarin nelpon siapa dan bilang apa? Kalau sampai ayah lapor KPAI, kalian akan lakukan apa? Wah, sehat. Berarti ada pengancaman di sini ya. Nyo, denger-denger bapakmu mau lapor KPAI ya? Sampai bapakmu lapor KPAI, pacar bundamu buka baju. Biar kelihatan sispeknya. Apa seperti itu? Ini pertanyaan kita ya. Soalnya dia kayak ada nada ancaman gitu. Dari diduga pihaknya Sarwenda dan tantenya ya itu. Mas, tante inget nggak? Ini mas tante atau masa tante ya? Mas, tante inget nggak? Semua perpisahan ayah bunda, tante yang harus tanggung jawab dosanya. Wow. Tapi yang tante lakuin sudah merusak nama seorang ayah di mata anak-anaknya. Wow. Ayah nggak pernah menampar Onyo. Tante coba jelaskan kenapa tampar Onyo. Wah, berarti bapaknya nggak pernah nampar, si tantenya yang pernah nampar. Memang kurang ajar tantenya nih. Please jujur, ayolah tante yang sudah buat kami hancur dan sekarang aku tidak takut untuk manusia serakah. Manusia serakah, guys. Onyo nggak pernah begini, tapi senjata andalan tante adalah menjatuhkan ayah seperti bangga. Dan sepertinya tante lupa ada kebusukan yang lebih memalukan. Sudah berapa banyak korban yang kalian hasut untuk membenci ayah? Nanti kita lanjutkan lagi. Kalau kalian terus berulah. Wah, itu kata-katanya si Onyo, guys. Berarti yang story ini diduga memang tantenya salah satu penyebab keretakan rumah tangganya dari Ruben dan Sarwenda. Apakah tantenya makan kebanyakan? Ini pertanyaan kita ya, itu siapa tahu. Soalnya ada video yang ini, guys. Video yang ini yang katanya tantenya itu lagi makan bareng Onyo. Makanan Onyo diambil. Lihat kan, padahal piring tantenya masih penuh loh. Piring tantenya masih penuh. Nyomot punya orang juga. Ini kan tanda kutip diduga kalau bukan serakah apa dong? Ya kan? Kalau dari komennya dia bilang, gimana nggak buntal? Di piring masih penuh, masih lapar lihat punya orang. Waduh, dasar buntal. Butuh asupan empal. Mungkin dia butuh asupan empal. Karena dia suka banget empal, itu mungkin aja ya gitu. Dia bilang buntal. Nah, apakah serakah ini nggak cuma dari makanan? Dari harta juga serakah? Nah, ini pertanyaan kita semua, guys. Serakah atau rakus itu ada bedanya? Nah, ini pertanyaan kita semua.
Apakah 200 juta, 100 jutanya buat makan siang dia? Loh, ini pertanyaan kita semua ya guys ya. Oke, lanjut guys. Ini juga katanya dari ada fans base-nya si Onyo guys. Fans base-nya Onyo dia buat story. Baca baik-baik, tidak ingat 2 tahun lalu kami selaku BXB itu katanya veteran X Bensu ya. Pokoknya penggemarnya Onyo lah, BXB namanya. Dulu kita diminta untuk ketemu sama diduganya adalah si Wendy ini. Dan kami didoktrin untuk tidak merespon, bahkan diminta untuk memilih cepat. Sampai akhirnya nama BXB sendiri jadi dipertaruhkan. Tidak cukupkah untuk mencari pusat perhatian dan cari bantuan agar semua berpihak ke Anda? BXB dulu sangat tidak ingin berpihak kemanapun, tapi karena desakan, kami akhirnya memutuskan hal yang sangat disesali. Nah, diduganya fanbase-nya Onyo ini yang bernama BXB itu diminta untuk tanda kutip diduga mendukung Onyo ke tempat Sarwenda. Padahal untuk fansnya itu sama sekali nggak ada mau ikut campur, tapi didoktrin katanya untuk bisa tetap mendukung Onyo di tempatnya Sarwenda. Gitu guys, diduganya seperti itu. Jadi let's go di sini semakin yakin bahwa Ruben dan Sarwenda ini sebenarnya 2 orang baik guys. Ruben dan Sarwendanya ya. Tapi karena mungkin mereka polos, lingkungannya Sarwenda ini yang kurang baik. Ya diduga adalah adiknya, nah yang rakus dan serakah menurut netizen gitu. Pacarnya yang diduga nggak suka lihat Onyo kedekatannya dengan si Sarwenda gitu. Pacarnya juga kan yang nyuruh anaknya Ruben kandung itu mijit-mijit juga dan dibantuin lagi sama emaknya. Emaknya kebucinan berarti guys. Dibilang jangjong justice lekong, nah ini juga lingkungannya nggak bagus. Berarti memang lingkungannya Sarwenda ini nggak bagus. Mungkin Sarwendanya bagus gitu loh. Ya kan, ini kalau kalian lihat video ini ya, Let's Go pas ngeliat ngerasa Onyo ini dikira makanannya diambil tuh mau disuapin, ternyata dimakan sama tantenya. Gokil juga ya. Buset. Saya juga sebenarnya shock gitu. Saya juga sebenarnya shock. Saya juga bingung gitu. Ya, sementara kita juga dengarnya kaget, ya, terus reaksinya kaget, terus Onyonya sedih gitu. Makanya kayak ada hal yang kayak gini, saya harus duduk dulu ngobrol sama dia, apa penyebabnya, apa pemicunya, sampai dia bercerita ini gitu. Saya kagetnya pas udah pagi, saya lagi live subuh doang, kaget ada apa lagi, mau berekspresi apapun yang dia ungkapkan, ya saya harus dengar dari dianya dulu baru gitu. Takutnya kalau saya ngobrol yang belum saya tahu, ya nanti malah jadinya fitnah ya. Saya maunya ngobrol terus sama anak, tapi kan gimana sih lu anak remaja? Menurut gue zaman dulu kita umur dia kagak ada di rumah, ya. Wah, sono sini dugem, wah gila, udah keren banget kayaknya. Tapi kalau itu kan ya, dia di rumah kumpul sama teman-teman, terus nonton bola di kamarnya, itu doang kan aktivitasnya dia. Nah, itu tanggapannya Ruben guys terkait statusnya Onyo yang ada di story-nya. Ruben pun kalau kita bisa lihat di sini ya, dia sangat ngomongnya hati-hati banget guys. Bahkan nggak ada poin penting yang bisa kita klip dari omongannya Ruben ya, karena dia sangat berhati-hati dan sama sekali nggak menjelaskan apapun ya. Bahkan dia bilang saya nggak tahu maksudnya Onyo kayak apa, nanti mungkin saya coba ajak ngobrol gitu. Tapi kalau dari Onyonya sendiri, klarifikasi tentang story yang diposting membahas keluarga yang diduga Sarwenda, kita lihat guys. Berada di 2 pihak, jangan berat sebelah. Gini kakak, kalau kakak mungkin punya adik atau enggak kakak jadi anak pertama di keluarganya, terus kakak punya orang yang kakak sayang, itu contoh sebagai mamanya kakak. Aku di sini tuh bukan ngehujat atau ngomong yang enggak baik-baik tentang orang tuaku gitu. Tapi aku tuh hanya membela di mana orang tuaku, ayahku sendiri itu dikatain sama orang-orang lain bla 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 lah gitu. Nah, berarti jelas statusnya Onyo itu mungkin bukan ke tempat bundanya, tapi bagaimana orang-orang di sekitar Sarwenda ya. Nah, jadi kalau kalian lihat ada komen-komennya, ada yang bilang tiba-tiba Onyo hadir jadi anak angkat, rupanya memang ini rencana Tuhan untuk menemani dan membela ayahnya. Mantap, setuju banget. Menurut Let's Go, Onyo ini sebenarnya yang punya kartu as dia guys, karena dia tinggal di 2 rumah ini ya. Dan dia udah lumayan logikanya udah terbentuk juga ya. Jadi dia tahu omongan apa yang pantas dan gak pantas di rumah itu ya. Kejelekan apa yang dilakukan oleh keluarga yang diduga keluarganya Sarwenda ya. Soalnya
kalau kalian tahu guys, ini kan ada rumah nih. Nah, ini kan rumahnya yang dibangun sama Ruben. Nah, beritanya guys, info-infonya nih ya, rumah ini kalau kalian lihat, ini rumah ini ada dari komentarnya ya. Rumah ini katanya awalnya udah lunas, tapi direnovasi lagi atas permintaannya Sarwendah pakai duit utangan dari bank gitu. Makanya masih dicicil kan, cicilannya itu karena direnovasi guys. Anggunannya apa ya, rumah yang udah lunas tadi. Siapa kontraktornya? Katanya kontraktornya ini adalah mertuanya Ruben sendiri. Waduh. Lanjut ya, biar ada kerjaan renovnya nggak udah-udah, yang jadi kontraktornya keluarga sendiri sampai rela berhutang demi bentukan rumah impian. Diperes abis keringetnya Ruben, si dianya yang diduga Sarwendah itu sibuk branding diri jadi inem di rumah, padahal mantan ART-nya ngocehnya itu gimmick, bener kan? ART-nya ada berapa? Kan dia pernah ada video tuh dia nyuci baju 2 biji nyikat, selebihnya ya pembokatnya yang ngerjain. Pada ketipu sama brandingan bidadarinya yang nggak sejalan, dibilang karena nggak seiman jadi nggak pada belain. Padahal temen sesama mantan personilnya yang seiman sama dia aja nyepil kelakuan dia aslinya kayak mana. Nah bener kan, di Cherry Bell tuh juga dia kan didepak gara-gara ya kelakuannya dia, dan itu pun dikonfirmasi juga sama di pihak Cherry Bell-nya. Ada yang bilang juga katanya sih dia markup sampai 2 kali lipat dari RAB awal. Ini kan berkaca juga sama kasusnya Tasya ya. Nah, kalian tahu kan Tasya Farasya? Nah, itu kan dia rumahnya nggak jadi-jadi selama 4 tahun gara-gara pakai kontraktor mertua, guys. Jadi emang diduga Ruben udah diperes untuk menghidupi satu keluarga gitu, yang makannya nggak habis-habis, makanan orang dimat juga. Jadi itu update mengenai Ruben dan Sarwendah hari ini. Gimana menurut kalian, guys? Kalau kalian jadi Ruben, kalian mau nggak ketemu si Sarwendah ini ya? Kalau Lisu sih nggak mau ya. Karena ngapain sih ketemu emaknya? Emaknya kan sibuk pacaran mulu. Saya ketemu anak-anak aja lah, biarin emaknya pacaran. 200 juta kan nggak berarti bagi emaknya kan gitu. Ya udah, suruh pacarnya yang nanggung. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai update kali ini, guys. Kalau kalian suka dengan video ini, ada link subscribe di bawah atau dari Super Thanks aja. Kita ketemu lagi guys di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.